Agama itu sendiri. Tahu nggak itu berasal dari bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Ulama, para wali, para pejuang Islam di zaman dulu kala ketika mengenalkan agama yang rahmatan lil alamin ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat IBN yang dirahmati Allah, perkenalkan saya Niko Pandawa yang akan membawakan sejarah Islam yang pernah menapakkan kakinya di negeri kita ini hingga sekarang kita bisa menikmati indahnya Quran, indahnya Islam, dan tentu ini adalah cerita mengenai riwayat para pendahulu kita yang beriman. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, pernah nggak sih penasaran tentang beberapa istilah yang kita pakai dalam bahasa Indonesia? Atau dalam beberapa istilah yang itu ada dalam konteks agama? Misalkan kata agama itu sendiri. Tahu nggak itu berasal dari bahasa apa? Apakah bahasa Arab? Tidak. Bahasa Arab agama itu adalah din, ad-din. Tapi agama itu berasal dari mana berarti? Agama itu adalah bahasa Sanskerta. Begitu pula dengan beberapa istilah yang kita pakai dalam ibadah. Seperti misalkan, kita di bulan Ramadan menjalankan puasa, bukan saum. Kita 5 waktu dalam sehari menjalankan sholat. Atau orang juga menyebutnya sembahyang. Sembahyang itu, kemudian puasa adalah bahasa Sanskerta. Begitu pula istilah-istilah yang juga kita pakai dalam konteks akhirat. Seperti contoh misalkan, ada surga, ada neraka. Apakah surga bahasa Arab? Neraka berasal dari bahasa Arab? Bukan. Itu semua adalah bahasa Sanskerta. Bahasa Arab untuk surga, jannah. Bahasa Arab untuk neraka itu an-nar. Pertanyaannya, kenapa kita memakai atau masih memakai istilah-istilah Sanskerta yang notabene itu adalah istilah yang dipakai oleh orang-orang Siwa Buddha atau Hindu Buddha di masa lampau sebelum Islam datang ke negeri ini. Nah, Sobat IBN yang dirahmati Allah, bahwasanya penggunaan bahasa adalah suatu hal yang vital dalam menyampaikan dakwah. Dan inilah cerdasnya para ulama, para wali, para pejuang Islam di zaman dulu kala ketika mengenalkan agama yang rahmatan lil alamin ini kepada penduduk negeri kita yang kala itu masih menganut agama non-Islam. Mereka memahami bahwa orang-orang di Nusantara atau di negeri Jawi di setelah zaman dulu itu tidak mengenal sedikit pun satu sakofah, satu barang, satu pengetahuan dari dunia Arab, dari dunia Islam. Maka mereka menggunakan kaidah dakwah, yaitu apa? Berdakwah dengan bahasa kaumnya. Inilah yang kemudian mengerucut dalam penggunaan bahasa-bahasa Sanskerta ketika menjelaskan konsep-konsep kunci dalam Islam. Seperti yang kita singgung tadi, ada Tuhan, ya, tuhyang itu. Kemudian ada pahala, itu dari bahasa Sanskerta. Dosa, Sanskerta. Surga, neraka, sembahyang, puasa itu dari kata upawasa, dan itu sudah dijalankan oleh orang-orang Hindu Buddha di zaman dulu. Tapi karena ini merupakan konsep-konsep dasar baik itu tauhid ataupun fikih dalam Islam, maka orang-orang kita yang belum mengenal Islam itu dikenalkan dengan konsep Islam melalui bahasa yang mereka pahami. Jadi alih-alih para ulama dulu mengenalkan kata jannah, maka dikenalkanlah surga. Alih-alih kata Rob atau Allah, digunakanlah kata Tuhan. Alih-alih menggunakan istilah al-ajr, malah pakai pahala. Atau al-ismu, dosa, ya malah pakai dosa, dan seterusnya. Jadi ini merupakan sebuah seni dalam dakwah. Seni yang digunakan oleh para ulama dan para wali-wali dulu dalam menyebarkan Islam. Tapi ketika ajaran Islam yang luar biasa ini diminati oleh orang-orang kita, dan ketika mereka meresapi, makin lama ngaji, kemudian bersyahadat dan mengikrarkan diri sebagai muslim yang sejati, apa yang mereka lakukan? Mereka pun tetap perlu untuk memahami Al-Quran yang disampaikan dalam bahasa Arab. Maka para ulama itu walaupun mereka mengantarkan istilah-istilah dasar dalam tauhid dan fikih dengan bahasa Sanskerta, tapi mereka juga banyak mengenalkan bahasa-bahasa Arab sebagai bahasa pengantar untuk belajar Al-Quran dan dipakai dalam komunikasi sehari-hari. Sehingga kita bisa melihat ada banyak sekali kosakata bahasa Arab yang kita pakai juga dalam bahasa Indonesia. Yang paling simpel, di pemerintahan ada DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Bahasa Arab itu. Dewan, diwan, perwakilan dari kata wakil, rakyat dari kata ro'iyah.
Ada juga istilah-istilah lain seperti abadi, musyawarah, faham, hikmah, imam. Itu bahasa Indonesia, ada di KBBI, tapi aslinya bahasa Arab. Atau kata-kata yang mungkin kita nggak ngeh kalau ini asli itu bahasa Arab. Seperti kata iklan. Iklan itu dari kata i'lan. I'lan itu artinya mengumumkan, bahasa Arab. Atau ada juga logat, itu dari kata lughah. Kemudian ada petuah yang disampaikan orang tua, itu maksudnya fatwa. Atau ada juga kata berkah dari kata barokah, jenis dari kata jins, kabar dari kata khobar, rezeki, tentu itu bahasa Arab, rizki ya. Perlu itu dari kata fardu, kemudian peduli dari kata fuduli, dan seterusnya, banyak sekali. Dengan bahasa-bahasa dakwah yang memadukan antara bahasa Arab dengan bahasa lokal, maka penduduk negeri ini bisa mengenal Islam lebih dalam. Walhasil, mereka menjadi muslim yang sejati, muslim yang kuat identitasnya, sehingga identitas ini bisa bertahan selama ribuan tahun sampai hari ini. Dan inilah teman-teman semua, sejarah mengenai dakwah Islam yang dilakukan oleh para pendahulu kita, para pejuang kita di masa lalu, dan selayaknya kita untuk meneruskan perjuangan mereka. Nah, mungkin itu dulu yang bisa kita share. Jangan lupa untuk like, komen, and subscribe, dan juga di-share seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.